banyak juga yang bilang bahwa mahasiswa sekarang nih ya di tahun-tahun atau Gen Z ini banyak yang melempem atau manja. Apa dari tahun 98 kan keras tuh ya mahasiswa selalu apa demo. Nah, itu pendapat Mas Manik sendiri gimana sih? Kan Mas Manik nih sekarang berarti baru lulus tahun 2021 ya? Wisudanya 2021. Udah Wisudanya lumayan. 2021. Nah, kan sehari-hari itu bareng mereka ini ternyata sebenarnya nggak melempem juga ternyata apa namanya terkait dengan isu-isu politik, isu-isu sekarang nih keras juga gitu. Betul. Nah, apa sih yang Mas lihat dari generasi sekarang gitu, apalagi generasi Mas Manik yang baru lulus ini sekarang? Kalau dibilang melempem itu saya nggak sepakat sebenarnya, karena pada akhirnya setiap generasi itu pasti punya masalahnya masing-masing lah, punya urusannya masing-masing itu. Jadi ketika bentuknya ageism aja gitu, seolah-olah yang senior tuh pasti merasa yang juniornya tuh nggak akan lebih baik dari mereka gitu kan. Itu yang selalu terjadi di kita. Nah, tapi kalau kita bicara tentang masalah generasi, ada satu riset yang menurut saya menarik dari British Council. Mereka bilang bahwa generasi muda Indonesia itu bukannya apatis secara politik, tapi mereka frustasi secara politik gitu kan. Terminologinya beda ya antara apatis sama frustasi. Mungkin karena udah frustasi lama jadinya apatis gimana? Saking frustasi jadi apatis aja gitu. Jadi ya. udah deh. Jadi nggak gitu. percaya. Iya. Ya itu juga sih mungkin yang saya rasain waktu saya akhirnya bukan saya nyalek gitu, orang-orang akhirnya jadi masa iya bisa ngerubah sistem gitu kan. Nah, tapi balik lagi, rasa frustasi ini menurut saya penting untuk ditanggapi. Ditanggapinya seperti apa? Ditanggapinya adalah dengan memberikan akuntabilitas yang baik. Dari siapa? Tentu dari otoritas. Kenapa? Karena sayang sekali generasi muda kita ini punya pemahaman yang sangat baik. Level mereka tentang mencari informasi itu juga cukup baik sebenarnya. Ya, karena udah sosial media, teknologi segala macam. Betul, meskipun ada tantangannya ya pasti, entah itu hoax segala macam. Tapi apa yang mau saya sampaikan adalah mereka punya potensi yang sangat besar. Ketika mereka sudah frustasi sama politik, mereka frustasi sama negara gitu ya. Yang ada kita malah kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Makanya penting bagi kita untuk jangan lagi merendahkan orang mudanya, tapi mari kita lihat posisi mereka saat ini. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Itu yang kemudian harus kita jawab apabila masyarakat sipil merasa perlu untuk membangun mereka juga, dan pemerintah harus menyiapkan program juga kebijakan yang memang membantu mereka bisa berkembang sih gitu, Mbak. Ya memang udah beda zaman aja lah betul, ya Mas ya. Betul. Kalau zaman dulu mungkin kita banyak didikte, kita iya aja gitu, nggak terlalu bisa vokal. Nah kalau sekarang udah lebih banyak tahu dari luar, kemudian juga hak untuk berpendapat juga udah bisa di platform mana aja. Jadi ya udah nggak bisa dibendung lah gitu ya. Udah otomatis kita harus bisa terima nih Gen Z atau masyarakatnya yang memang udah vokal dan kritis gitu sebenarnya. Jangan sampai mereka ini apatis gitu kan.